Ya, Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siang hari ini sekali lagi mau dengar suaranya Shalom. Shalom, luar biasa. Kita ada sukacita siang hari ini mau beribadah sama Tuhan, amin ya. Haleluya. Mari sama-sama siang hari ini kembali arahkan hati. Mari sama-sama selalu arahkan hati kita. Mau menghampiri Tuhan kita yang hidup. Berikan yang terbaik untuk Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar Tuhan untuk setiap kami. Dan kalau kami Tuhan selalu mau bilang Tuhan Yesus baik, sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami rindu Tuhan siang hari ini kami mau datang. Kalau kami rindu Tuhan siang hari ini kami mau bertemu dengan Engkau. Yang mau menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Kami mau mengungkapkan betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Saat kami menyanyikan setiap pujian kami
Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bahwa setiap pengampunan Tuhan itu yang menjadi pemulihan setiap kami Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ketika saudara-saudara itu Tuhan kita siang hari ini. Kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami boleh memperoleh pengampunan itu dari Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia. Ajar kami Tuhan untuk selalu memandang Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau kami yang mulai jauh dari Engkau Tuhan, mari Kau yang boleh lewat setiap kami agar kami boleh kembali Tuhan di jalannya Tuhan. Kalau kami mau rindu Tuhan, kami rindu berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah hadir bersama dengan kami. Dan kami mau bersama-sama memuji, meninggikan Engkau Tuhan siang hari ini. Dalam satu nama kami buka ibadah kami Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Mari jemaat yang antusias, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Sepi banget. Kita mau bersemangat lagi dong buat Tuhan siang hari ini. Shalom. Shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin ya. Haleluya. Karena kita bersama-sama dengan pujian. Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Segala dan selamanya. Kami akan berubah sedikit untuk dirimu dan dirimu. Haleluya.
siapkan hati kita. Kita percaya bahwa siang hari ini kita punya Allah yang menjadi sumber kekuatan. Kita punya Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kita juga punya Allah yang peduli. Peduli akan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Saat kau merasa bahwa gak ada lagi yang peduli, ingat, masih ada satu pribadi yang begitu besar yang peduli akan hidupmu. Dia selalu peduli akan hidupmu. Dalam setiap hal kecil di hidupmu dia peduli. Dialah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus
di dalam nama Tuhan Yesus, yang senantiasa menaruh matanya terhadap hidup kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami barang sekejap pun Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang juga sebentar akan kami nikmati. Lewat kebenaran firman yang akan kami nikmati sebentar, Tuhan berbicaralah, supaya setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Nyatakan kebenaran-Mu Tuhan lewat firman Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan yang terbatas dengan kuasa yang tidak terbatas. Urapi secara khusus hamba-Mu, dan beri setiap kami yang mendengarkannya hati seorang murid yang mampu untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dengan benar dan setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur buat tim musik yang luar biasa dipakai Tuhan ya. Saya suka sekali dengan tim musik di tempat ini. Terus terang, saya suka ke gereja-gereja yang lain di Karawang, tapi ada spesial di sini. Musiknya bagus, bermain musiknya bagus, suaranya bagus-bagus. Bukan sekedar muji ya, tapi betul. Imam musik di sini bagus-bagus ya. Bisa bawa kita semua dalam hadirat Tuhan. Nah, saya juga mengucap syukur buat Bapak dan Ibu Gembala yang telah mengundang saya hari ini untuk kembali hadir di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Gembala ada di Salatiga ya Bu ya. Nah, titip salam buat beliau. Jadi hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan dengan judul Mendengar Suara Tuhan. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu sama saudara, apakah saudara pernah dengar suara Tuhan? Kok ragu-ragu? Pernah dengar suara Tuhan? Pernah? Siapa yang pernah dengar suara Tuhan? Boleh angkat tangan. 1, 2 aja ya. Yang lain kemana nih? Ya, saya mau bawa satu firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Gambarnya ada ya, coba. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkatanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Siapa anak itu? Samuel. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Saudara, ini cerita tentang kisah tentang Samuel kecil yang dititipkan ibunya untuk tinggal di rumah atau di bait sucinya Allah, yang bersebelahan dengan tentunya ada rumah kecil tempat tinggal di mana hamba Tuhan waktu itu adalah imam besar Eli, dan Samuel dititipkan di sana untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dididik gitu ya. Nah, suatu ketika dia dititipkan di sana, dia tertidur malam, dia mendengar ada suara panggilan, "Samuel, Samuel." Dia samperin tuh, dia terbangun, dia bangun, dia samperin tuh yang namanya Imam Eli, "Bapak, engkau manggil aku ya?" Kata Imam Eli, "Enggak, tidur lagi deh." Terus ada panggilan kedua, ketika Samuel tertidur lagi, "Samuel, Samuel." Dia bangun lagi, dia samperin lagi, Imam Eli, "Betul, Bapak panggil saya?" "Enggak." Dan itu yang terjadi sampai 3 kali. Yang ketiga kali, nah itu yang kita baca 1 Samuel 3 ayat 8 sampai dengan 9. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Nah, lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu.
Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, pergi tidur, dan apabila ia memanggil engkau kali ini, katakan, berbicaralah Tuhan, karena itu Tuhan yang bicara, ya. Sebab hambamu ini akan mendengar. Nah, saudara, ini yang terjadi di zaman Alkitab. Nah, kalau kita bertanya sampai hari ini, apakah Tuhan masih berbicara sama kita? Seringkali kita kan tanya-tanya, benar nggak ya? Kalau ada orang atau pendeta lah yang berbicara di depan ini, seringkali kan, saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata demikian, Tuhan berbicara seperti ini, hai hambaku begini. Terus dia sampaikan kepada jemaat, apakah itu benar suara Tuhan? Kita kan sering berpikir seperti itu kan? Sama, saya juga seperti itu. Dulu saya pikir, apa benar ya Tuhan tuh masih bicara sama kita? Beneran nggak itu suara Tuhan? Atau jangan-jangan pikiran si pendeta atau pikiran kita sendiri? Kadang-kadang pikiran sesuatu. Atau jangan-jangan pikiran iblis. Bagaimana sih cara menguji itu suara Tuhan atau bukan suara Tuhan atau suara yang lain? Kita nggak tahu. Gimana ya cara ngebedainnya? Jangan-jangan pendeta cuma ngadi-ngadi gitu ya. Zaman sekarang kan istilahnya gitu ya. Wah, jangan-jangan cuma bikin-bikinan dia aja gitu ya, ngomongnya dia aja, ngadi-ngadi lah. Atau kita mungkin punya pengalaman pahit atau pengalaman yang gak enak, di mana kita pernah mendengar seorang yang mengaku mendengar suara Tuhan dan berbicara kepada kita, disampaikan kepada kita, dan kemudian merugikan kita. Contohnya, satu ketika ini di zaman dulu ya, ketika saya baru lahir baru juga, baru senang-senangnya mengikut Tuhan, baru cinta-cinta pertama sama Tuhan, pengalaman saya masih kurang, pengertian saya masih sedikit, belum banyak mengerti banyak. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang mengaku namanya, katakanlah seorang nabi lah dari Bandung, dari Pasir Koja, perempuan nabi, nabiyah gitu ya. Kalau pada perempuan nabi, nabiyah. Jadi dia bilang untuk pelayanannya dia minta satu buah sepeda motor. Dia tahu saya jual sepeda motor di Rengas Dengklok. Jadi dia minta satu buah sepeda motor untuk kelancaran pelayanannya. Nah, karena saya masih cinta Tuhan tuh, masih baru-baru, saya kasih tuh, saya kirim spesial tuh dari Rengas Dengklok ke Bandung, saya kirim. Waduh, ternyata nggak seperti apa yang saya harapkan. Ternyata apa yang saya harapkan dia akan seperti jabatannya nabi itu bisa bicara dengan benar. Kemudian beberapa kali saya undang untuk berbicara di gereja kami, dia tolak dengan berbagai macam alasan. Kemudian dia punya yang namanya nubuatan, katanya nubuatan. Dia bilang ayah saya akan meninggal di akhir tahun 2008. Dia bilang seperti itu. Saya bilang, aduh mengerikan ya, tahun 2008 ayah saya akan meninggal karena sakit. Ternyata 2008 berakhir, sampai 2009 baru papa saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Wah, ini benar-benar ngadi-ngadi. Ini yang namanya ngadi-ngadi ini gitu. Saya baru tahu nih yang namanya. Ternyata saya salah. Memang kesalahannya di saya juga, karena saya nggak mengerti bahwa yang namanya nabi itu sudah tidak ada di zaman sekarang. Loh, kok bisa? Nanti saya jelaskan kenapa nabi itu udah nggak ada. Di GBI kita sendiri pun tidak ada yang namanya jabatan nabi. Ya. Nah seperti itu. Sebelum lanjut ke materi kita mendengar suara Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada saudara sehubungan dengan suara Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan masih bicara kepada kita sampai detik ini. Tuhan masih bicara kepada kita sampai detik ini. Alkitab mencatat memang berulang kali Tuhan bicara kepada anak-anaknya, walaupun memang jarang katanya di zaman 1 Samuel 3. Jarang sekali, tapi itu kenyataan bahwa Tuhan masih bicara dengan kita manusia secara audible, yang bisa didengar oleh telinga. Maupun orang-orang lain bisa bicara lewat orang lain. Tuhan bisa bicara lewat Tuhan parkir di depan rumah kita. Tuhan masih bisa bicara lewat pembantu kita.
Sekalipun dia orang yang mungkin menurut kita nggak selevel dengan kita ya, mohon maaf. Tukang endul, pedagang asongan, itu mereka bisa bicara firman Tuhan. Tuhan bisa pakai dia untuk menyampaikan firman-Nya kepada kita, maksudnya Tuhan kepada kita. Kalau yang namanya pemimpin rohani sudah pasti dipakai Tuhan, tapi mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan. Dan juga Tuhan bisa bicara lewat firman-Nya. Tuhan bisa bicara lewat khotbah. Tuhan bisa bicara lewat renungan yang kita baca setiap pagi. Tuhan juga bisa bicara lewat mimpi. Saudara pernah mimpi? Saya bagikan satu cerita bagaimana Tuhan berbicara sama saya lewat mimpi. Tahun 2006, awal tahun 2006, saya mendapatkan satu mimpi di mana saya melihat diri saya itu seperti Musa. Saya melihat diri saya itu seperti Musa. Entah kenapa ya, saya nggak ngerti. Awalnya saya nggak mengerti Tuhan ini apa. Saya melihat diri saya seperti Musa. Saya berjalan di padang gurun, dan suatu ketika saya melihat ada belukar semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Keluar api di situ. Saya samperin, apa ya itu ya? Saya lihat apa ini? Kelihatan apa yang ajaib? Nah, kalau di Alkitab dikisahkan Keluaran 3 bahwa Musa sampai di sana, Tuhan bilang, Musa, lepas kasut, lepas dari kakimu, karena tempat yang kamu injak itu adalah kudus, lepas. Dan Tuhan menyampaikan satu perintah bahwa Musa akan membawa bangsa Israel yang pada waktu itu sedang diperbudak di Mesir sekian ratus tahun. Dan itu yang terjadi. Nah, paginya saya ingat itu cerita itu, mimpi itu terus teringat, terngiang-ngiang sampai hari ini. Perbedaannya dengan mimpi yang tidak berasal dari Tuhan, itu mimpi itu kalau dari Tuhan itu saya bisa ingat detailnya sampai hari ini. Tapi kalau mimpi yang bukan berasal dari Tuhan karena bunga tidur kata orang ya, itu bisa aja lewat begitu aja. Mimpi kita semalam aja kita bisa lupa paginya, betul? Tapi yang berasal dari Tuhan itu kita gak akan lupakan. Sampai hari ini saya masih ingat. Dan hari itu saya sampaikan kepada istri saya, kepada teman-teman saya saksikan juga di sekolah minggu. Saya nggak ngerti maksud Tuhan apa ya Tuhan. Ini maksudnya Tuhan apa ya? Nggak ngerti. Itu tahun 2006. Sampai suatu ketika di dekat akhir tahun 2006, saya berencana punya keinginan yang kuat sekali untuk berziarah ke Israel. Banyak orang bilang begini, yang namanya ke Israel itu sulit. Kenapa? Banyak orang yang punya uang, tapi kesempatan nggak punya. Punya uang, tapi nggak punya kesempatan. Banyak nggak? Banyak orang yang punya uang. Banyak orang yang punya kesempatan banyak, tapi nggak punya duit. Betul nggak? Jadi harus ada dua-duanya, punya kesempatan juga, punya uang juga untuk pergi ke Israel, ke ziarah ke Israel. Jadi saya punya kerinduan yang luar biasa, saya sampaikan kepada istri, dan istri saya juga setuju. Ayo kita bawa anak-anak kita aja, kita berempat, kita pergi ke Israel, kita daftar ke banyak biro perjalanan untuk ke Israel. Tapi satu demi satu menolak. Katanya Israel tuh lagi rame waktu itu, lagi dibom di sana sini. Memang benar sih sebetulnya Israel itu negara yang tidak pernah sepi sama konflik. Perang sama negara di utara, kadang di selatan, kadang di timur, kadang di baratnya. Sampai hari ini juga seperti itu kan. Kita lihat, waduh, nggak ada kelar-kelarnya sama Iran, sama Hizbullah, sama pokoknya banyak sekali bom sana. Jangan pergi lah, kita batalin semua. Itu biro perjalanan yang saya daftarin semua batal, termasuk salah satunya adalah dari ziarah di biro perjalanan yang di Kerawang. Dia juga tolak, nggak usah, nanti tahun depan aja, jangan sekarang, tahun depan lebih baik, tahun ini nggak aman, udah tahun depan aja. Saya pikir, aduh, tapi kenapa ya Tuhan taruh yang begitu kuat di hati saya untuk pergi ke Israel. Dan satu
ketika Tuhan kasih di bulan Oktober, saya pergi. Saya melihat ada satu biro perjalanan yang untuk ke Israel juga, ke ziarah ke Israel untuk pergi ke sana. Dan saya daftar dan bisa pergi. Puji Tuhan saya bisa sampai ke Israel. Dan kami terbang waktu itu tanggal 19 Oktober, saya ingat sampai hari ini 19 Oktober tahun 2006. Itu di hari ulang tahun saya yang ke-41, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan, 41 tahun. Oh, saya berpikir hari itu baru mengerti saya. Bangsa Israel dibawa sama Tuhan tuh ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Setelah muter-muter tanah perjanjian, padang gurun itu selama 40 tahun. Saya bawa anak istri saya 41 tahun. Persis sekali waktu itu. Jadi saya pikir, oh ini maksud Tuhan. Memang kita kadang-kadang gak mengerti maksudnya Tuhan, tapi Tuhan meneguhkan di dalam hati saya. Panggilan Tuhan itu begitu kuat untuk saya pergi. Satu. Nah saudara, ada satu firman Tuhan yang mengatakan demikian. Yohanes 10 ayat 4 sampai ayat 4 dan ayat yang ke-10. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ini firman Tuhan menceritakan bagaimana kita yang adalah domba-dombanya Tuhan itu selalu punya kerinduan sebetulnya untuk berjalan di belakangnya Tuhan. Tuhan berjalan di depan kita, kita berjalan di belakangnya untuk mendengar suaranya, mendengar tuntunannya, membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran kemana sih kita, yang dibawa kemana sih? Itu sama seperti kita dibawa ke, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu yang Tuhan maksudkan, bahwa kita sebenarnya adalah domba-dombanya yang senantiasa Tuhan membawa kita kepada keadaan tidak kekurangan, membaringkan kita di rumput yang hijau, air yang tenang, jalan yang benar. Dan seperti itulah janjinya Tuhan, bahwa kita tidak akan tidak akan jatuh di dalam lembah kekelaman, tapi akan melewati lembah kekelaman dan akan memperoleh kemenangan. Tapi musuh daripada gembala yaitu pencuri, ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Waspada ya saudara, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri apa? Mencuri potensi kita, mencuri berkatnya Tuhan, membunuh potensi kita, membinasakan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita mati dan kita binasa kalau kita tidak mendengarkan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita selalu ada dalam tuntunannya Tuhan. Yang kedua, yang tadi pertama adalah kita sampai hari ini Tuhan masih berbicara buat setiap kita. Yang kedua, saya percaya Tuhan masih bicara kepada setiap kita anak-anaknya tanpa terkecuali. Maksudnya begini, bahwa tidak ada orang satupun orang yang dikhususkan oleh Tuhan dikasih akses khusus untuk bicara kepada orang lain dan mendengar suara Tuhan secara khusus. Saya ulang, tidak ada seorang pun yang dikhususkan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan secara khusus dan menyampaikan kepada kita. Artinya begini, setiap orang, saya, saudara, semua yang ada di tempat ini bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Nggak ada yang namanya Tuhan cuma pakai gembala, cuman pakai pendeta aja, cuman dipakai pengerja Tuhan. Nggak. Saya bilang nggak. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang ketika Tuhan terpaku di kayu salib dan mati di sana, itu yang namanya tabir bayi suci itu kan
belah dua. Yang tadinya memisahkan ruang suci dengan ruang maha suci itu terbelah, sehingga setiap orang bisa memasuki tempat yang maha suci. Artinya tidak ada lagi batasan untuk kita datang kepada Bapa di surga. Jadi setiap kita, saya dan saudara, punya kesempatan yang sama. Jadi kalau saudara sakit, saya bilang ya hari ini, jangan cari pendeta. Pertama, berdoalah dulu sendiri. Jangan dikit-dikit bahasan, telepon gitu ya, Bu Gem, tolong dong, saya sakit, tolong doakan, besuk dong. Nah, saya bilang setiap kita punya akses yang sama untuk dekat dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Itu adalah kita punya sendiri, kita punya akses yang sama, ya. Nah, tadi saya udah bahas bagaimana yang namanya mendengar suara Tuhan itu bukan cuma miliknya orang-orang karismatik. Wah, semua orang boleh. Orang Injili juga boleh. Semua orang boleh bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak ada terkecuali. Nah, Tuhan bilang, firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 11, nanti baca di rumah, bahwa nggak ada lagi jabatan nabi. Tadi saya udah sampaikan, nabi itu udah nggak ada. Di GBI kita sendiri pun nggak ada. Dulu kita ada evangelis ya Bu ya, menginjil. Sekarang nggak ada. Semua cuma pendeta penuh, pendeta madya, dan pendeta pembantu. Itu cuma ada itu 3. Kalau dulu di dalam firman Tuhan masih ada penginjil, rasul, ada lagi yang namanya nabi, pengajar. Memang masih ada. Yang ada bukan jabatannya, tapi karunianya masih tetap ada. Karunianya masih tetap ada. Karena yang namanya rasul berhenti sampai di Paulus, tapi karunianya masih ada kepada kita. Kita pun masih punya. Setiap pembicara masih punya. Dan nabi pun masih ada karunia kepada kita, tapi jabatannya tuh sudah tidak ada. Makanya GBI nggak ada yang namanya nabi. Seperti itu. Nah, saudara, saya mau bagikan ini lagi. Prioritaskan diri untuk selalu mendengar suara Tuhan dan firman-Nya dengan 3 cara ini. Prioritaskan diri Anda untuk selalu mendengar suara Tuhan dan firman-Nya dengan 3 cara ini. Yang pertama adalah harus dekat dengan Tuhan. Saya percaya saudara semua kepengen dekat dengan Tuhan, mau mendengar suara Tuhan. Kalau tadi saya sudah sampaikan, semua orang punya akses sama dengan setiap kita. Nggak ada yang lebih istimewa, lebih hebat, lebih dipakai Tuhan, nggak. Sama, aksesnya sama. Nggak ada yang punya privilege lebih daripada pendeta, nggak. Semua sama, setiap kita punya sama. Siapa di sini yang mau mendengarkan suara Tuhan? Angkat tangannya. Nah, sekarang udah lebih banyak. Tadi cuma udah 3 orang. Hari ini, sekarang ini udah lebih banyak nih. Hampir semua nih angkat tangan. Siapa yang, sekali lagi saya tanya, siapa yang mau mendengarkan suara Tuhan? Wah, begitu dong. Semua nih sekarang. Catat ya, semua mau mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya? Ya ini, saya bagikan ada 3 hal. Yang pertama harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan apa? Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Jadi harus kita selalu mencari. Selalu mencari. Saya senang sekali pakai kalimat ini, selalu mencari. Selalu mencari. Kenapa? Kayaknya seolah-olah Tuhan itu mesti dicari. Emang Tuhan mesti dicari? Emang Tuhan ngumpet? Emang dia nggak ada gitu? Ada, saudara, dia ada, tapi dia mau kita punya suatu kerja, suatu usaha, suatu effort untuk mencari dia. Bukannya Tuhan yang ngumpet, tapi Tuhan mau kita mencari dia. Makanya ada firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, betul, dan kebenarannya, maka
semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Kita harus mencari Tuhan. Tuhan memang mencari kita, tapi kita juga harus mencari Tuhan setiap hari, setiap saat, apa seminggu sekali. Kalau saudara di tempat ini bagus, hari ini, pagi ini ada di gereja, di GBI Home, bagus. Memang harus cari Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi memang Tuhan mau kita mencari, memposisikan. Mencari itu artinya memposisikan kita sedemikian rupa supaya kita bisa mendengar selalu firman Tuhan. Mencari Tuhan itu harus kita upayakan gitu, untuk memposisikan kita selalu siap mendengarkan firman Tuhan, siap untuk diajar, siap untuk nyimak, siap untuk ditegur sama firman Tuhan apapun. Ya, jadi siaplah. Nah, Yeremia 22 ayat 21. Ada firman Tuhan yang kena dengan kita ya. Yeremia 22 ayat 21. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Nggak mau dengar, nggak mau dengar. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Maksudnya apa sih? Sentosa ini bahasa yang jarang sekali dipakai, tapi ada di dalam Alkitab kita, TB ya, terjemahan baru, TB. Sentosa itu bicara tentang keadaan di mana kita lagi baik-baik saja, lagi fine saja, lagi enak-enak saja. Tapi bahasa Inggrisnya ada nih. I spoke to you when everything was going your way. Jadi kalau keadaan semua lagi enak, lagi banyak duit, lagi saldo lagi gede, dompet lagi tebal, gaji naik, pangkat naik, keadaan lagi enak, itu membuat kita seringkali tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita menolak suara Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Ya. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, keadaannya baik-baik aja, lagi enak-enak aja, lagi dalam zona nyaman. Kalau kita lagi zona kita nyaman, lagi enak-enak aja, lagi sehat-sehat aja, kita seringkali berkata, aku tidak mau mendengarkan, nggak mau dengar. Ya, itulah tingkah lakumu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Waduh, jangan sampai ya saudara, yang namanya Tuhan berbicara karena kita sih lagi enak nih, lagi ekonomi lagi bagus, kita lagi banyak duit, nggak mau dengar suara Tuhan, lagi baik-baik aja. Nah, ini ada satu orang namanya C.S. Lewis, seorang teolog dari Inggris. Dia berkata demikian, quote-nya ini bagus banget, makanya saya selipkan di sini. Tuhan itu berbisik kepada kita dalam kesenangan kita. Bisik-bisik Tuhan berbicara dalam hati nurani kita. Dia ngomongnya baik-baik, lembut. Dia lembut, betul. Dia lembut, berkata banyak hal kepada kita. Tetapi ia berteriak dalam kesakitan kita. Itu adalah megafonnya untuk membangunkan dunia yang tuli. Kalau keadaan kita baik-baik aja, seringkali kita nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau dengar. Tapi berbeda ketika keadaan kita nggak baik-baik saja. Nggak baik-baik saja itu keadaannya apa? Tuhan yang bikin kita sakit? Apa Tuhan yang bikin kita sengsara? Apa Tuhan yang izinkan kita menderita? Buat kita menderita? Tidak, saudara. Tapi kitalah yang membuat kita menderita. Kitalah yang membuat diri kita sakit. Karena apa? Kita memberontak kepada Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi. Sakit, kesulitan, masalah besar, badai besar, itu seringkali Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya menjadi megafonnya. Kalau kita budek, nggak mau dengar Tuhan, nggak mau dengar apa perintahnya, ya Tuhan pakai sakit penyakit, Tuhan pakai untuk membentuk kita, menghajar kita. Kalau kita budek, kita tuli, itulah yang dipakai oleh Tuhan. Penderitaan kita dipakai untuk menjadi suaranya Tuhan, megafonnya Dia. Bukan tampang lagi, nggak pakai bisik-bisik lagi, pakai teriak,
toa gitu ya kalau orang Indonesia bilang. Nah itu saudara. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah perhatikan tuntunan Tuhan. Perhatikan tuntunan Tuhan. Saya senang sekali menggunakan kata keselarasan. Keselarasan artinya apa? Bahwa memuji suara Tuhan, suara-suara yang datang dalam kehidupan kita itu harus kita uji dengan firman Tuhan, harus kita uji dengan perkataan-perkataan orang-orang yang lebih rohani. Itu harus dengan keselarasan, saudara. Apa sih maksud dengan keselarasan? Keselarasan adalah analoginya gini. Bayangkan saudara adalah seorang pilot yang akan mendaratkan pesawat pada malam hari. Apa yang terjadi? Semua serba gelap. Langit kan kalau malam gelap kan? Cuma ada, kita mungkin lihat ada bintang titik-titik ya. Tapi di atas, di bawah memang ada lampu ya, lampu-lampu rumah. Tapi apakah itu pendaratan? Nggak tahu. Bagaimana untuk mendapatkan pendaratan yang benar supaya kita tidak celaka? Kalau kita mendarat salah, kita pikir masih jauh darat, landasan ternyata sudah dekat, berbahaya kan? Jadi harus lihat titik-titik lampu di landasan. Yang mulai dari titik awal pendaratan, landing sampai ke ujung, bahkan sampai ke tempat parkirnya pun harus ada titik-titik lampu itu, harus kita lihat. Gambarnya seperti itu. Jelas ya? Titik-titik pendaratan itu seperti itu. Bayangin kalau lampunya cuma satu, gimana kira-kira? Bisa percaya nggak saudara bahwa itu kita landasan? Satu aja nyala, kedip-kedip, tapi satu. Bingung kan? Jangan-jangan tukang ketoprak lewat malam-malam gitu ya, bawa gerobaknya tapi lampunya nyala, tukang bakso gitu. Waduh, kita ngikutin, tabrak, jatuh, pesawat rusak. Kita bukan cuma rusak, tapi penumpang kita mati semua, termasuk kita. Itu berbahaya. Jadi kita harus lihat titik-titik yang membawa kita kepada tujuan. Sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhan, kehendak Tuhan, suara Tuhan itu bisa berbicara kepada kita lewat banyak orang. Contoh saya sebetulnya pada mulanya adalah seorang pendiam, pemalu, pendiam, nggak bisa bicara di depan banyak orang. 1, 2 orang, 3 orang aja nggak bisa, apalagi sampai ratusan orang. Waduh, yang namanya itu mulut itu nggak bisa ngucapin apa-apa. Waduh, tebat-tebat, parah. Saya orangnya termasuk yang parah. Nggak bisa, saya orangnya pemalu, dengkul belum lagi gemerutuk. Mungkin di sini nggak ada ya. Wah, kalau lihat saya di zaman saya masih sekolah, masih kuliah, seperti itu saya. Dengkul gemerutuk, gigi gemerutuk. Aduh, malu bener kalau bisa di depan umum nggak bisa. Makanya saya masih ada sebetulnya sedikit-sedikit yang kadang-kadang terpleset, kadang-kadang ngeblank di pikiran saya ketika saya berbicara di depan umum seperti ini. Tiba-tiba nggak tahu mesti ngomong apa, itu masih ada. Kadang-kadang seperti itu. Karena apa? Sifat saya masih ada yang dulu, tapi Tuhan kasih itu supaya apa? Mengingatkan saya bahwa saya tuh sebetulnya harus mengandalkan Tuhan. Dengarlah suara Tuhan. Tuhan yang ngomong. Nanti saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu di sini. Jangan menggunakan kepandaian saya. Saya harus gunakan apa yang Tuhan sampaikan dan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu di tempat ini. Itu yang Tuhan mau. Makanya saya seringkali dikasih blank. Tuhan izinkan blank. Kayak di depan umum lagi ngomong, apa ya? Mesti ngomong apa? Bingung, nggak tahu mesti apa. Nah itulah kesempatan saya harus menggunakan. Harus, bukan kesempatan, memang itulah yang Tuhan mau. Harus pakai apa yang Tuhan mau. Nah saudara, karena saya biasa jadi orang yang gugup, takut, pemalu dan sebagainya, jadi saya seringkali juga sebagai seorang pengkhotbah, pengajar firman Tuhan,
Saya seringkali ragu-ragu, apa benar ya Tuhan pakai saya? Apa benar ya Tuhan pakai saya untuk jadi pengajar? Apa benar ya saya harus jadi pendeta? Itu mundur maju, kayak maju kena, mundur kena. Maju kena, mundur kena. Tapi Tuhan itu baik, saudara. Seperti keselarasan dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Seringkali saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Awalnya bukan dari pendeta, dari guru sekolah minggu. Saya makanya terjun sebelum mengajar di umum, saya ngajar di sekolah minggu. Guru sekolah minggu mengajarkan satu gereja, ayo dong, jadi itu dong, jadi panitia penilaian itu dong, kuis lomba di gereja kami. Ya udah, saya ambil, kebetulan waktunya ada, kesempatannya ada. Nah, Tuhan itu kasih kesempatan yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat, semuanya serba tepat, dan kita ambil. Itu yang namanya kesempatan, itu yang namanya lampu. Satu, saya ikut lampu. Tiba-tiba ada lagi gereja lain undang saya untuk jadi pembicara, walaupun memang masih keluh, lidah saya juga keluh, sama seperti Musa. Musa kalau ngomong kan masih seperti itu, awal-awalnya nggak bisa, makanya diserahkan kepada Harun. Nggak bisa, tapi kok dia kasih kesempatan, ini pendeta ini ngasih. Tiba-tiba pendeta yang lain ngasih juga kesempatan, seperti hari ini. Pak Hasan ngasih juga saya kesempatan untuk bicara di tempat ini. Artinya itu lampu sampai ke ujung sana. Sampai kepada kehendak Tuhan. Harus saya sampaikan. Itu yang namanya keselarasan, selaras dengan firman Tuhan. Pasti ada jalannya dong. Ada lampunya, tandanya itu jelas. Lampu kedip. Saya ikutin aja, setia aja, asal setia dan taat, ikutin aja. Pasti benar. Nah, jadi suara Tuhan itu harus diuji, betul. Suara Tuhan itu harus diuji dengan apa? Suara Tuhan harus diuji dengan firman Tuhan, Alkitab. Alkitab itu paling benar. Apapun yang ditulis Alkitab nggak mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita dengar. Kalau yang kita dengar bertolak belakang dengan firman Tuhan, itu pasti bukan firman Tuhan, bukan suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa sih? Yang membawa kita kepada rumput yang hijau, membawa kita kepada air yang tenang, yang membawa kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita juga kepada kebenaran Tuhan. Sekalipun kita lewat lembah kekelaman, itu Tuhan izinkan, saudara. Artinya Tuhan izinkan kalau kita masuk dalam masalah, betul. Tapi kita tidak akan dibiarkan berlama-lama, dan semuanya pasti ada jalan keluarnya. Itu yang Tuhan mau. Makanya pegang firman Tuhan, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Di sini bukan bicara tentang materi ya. Saya paling gak suka bicara soal materi. Materi itu semua orang bisa dapatkan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu cuma sekedar bonus. Tapi yang Tuhan mau itu damai sejahtera Tuhan itu ada. Salah kalau kita mengartikan semua yang namanya berkat itu sama dengan duit. Tidak ada urusannya dengan duit, tapi damai sejahtera sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan berkati. Kecukupan, dimana kita perlu, pasti Tuhan cukupkan. Makanya Tuhan bilang, akulah gembala yang baik. Ya, Mazmur 23, tidak akan kita dibiarkan kekurangan. Nah, yang ketiga, keselarasan tadi udah ya. Yang ketiga, merespon panggilan Tuhan. Merespon panggilan Tuhan, apa sih merespon panggilan Tuhan? Merespon panggilan Tuhan adalah seperti ini. Memberi ruang. Saya pakai istilahnya memberi ruang. Memberi ruang gimana sih? Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, harus dikasih ruangan yang ber-AC, ruangannya paling jauh, paling di ujung, yang gak ada siapa-siapa mengganggu. Seperti itu. Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau berdoa, bagus. Saya bilang bagus kalau kita punya ruangan khusus yang tidak terganggu oleh suara-suara lain. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang jauh lebih penting lagi adalah memberi ruang. Beri ruang di dalam hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita bahwa Tuhan itu mau berbicara buat kita. Kasih dia waktu supaya kita punya kesendirian dengan Tuhan. Kesendirian kita bersama dengan Tuhan itu sangat penting, saudara.
Memberi ruang itu artinya memberi kesempatan Tuhan dengan kita, kesendirian kita dengan Tuhan. Itu yang penting. Banyak orang pikir kalau gitu harus tempatnya sunyi dong, sepi. Enggak. Ada seorang hamba Tuhan yang bilang cerita begini, bisa nggak ya bersendirian dengan Tuhan ketika kita berolahraga? Bisa, jawabnya. Ketika dia ceritakan bagaimana dia sambil jogging, dia pasang earphone, dia mendengarkan lagu-lagu rohani, kadang-kadang khotbah, kadang-kadang firman Tuhan, kadang-kadang renungan. Itu sambil dia berlari, dia punya kesendirian bersama dengan Tuhan. Tuhan bicara pada dia lewat lagu-lagu rohani, lewat khotbah, lewat renungan, apapun yang dia dengar yang berasal dari firman Tuhan, itu pasti suara Tuhan. Saya mau berikan satu kesaksian lagi terakhir. Saya mendapatkan mimpi lagi, saudara. Ini cerita tahun 96. Kenapa ya Tuhan bicaranya sama saya kebanyakan dalam mimpi? Kayaknya kebanyakan tidur ya. Menasare kayak orang Sunda mah bilang menasare. Orang mah bicaranya ngomong Tuhan kedengar. Saya dengar suara Tuhan, tapi kenapa saya mah kebanyakan lewat mimpi ya? Tapi itu yang terjadi dalam hidup saya tahun 96. 96, saudara-saudara masih muda-muda banget kali ya, masih anak-anak kali. Ya Bu, saya juga masih muda, tapi saya udah punya anak. Gitu. 96, ingat nggak peristiwa di Rengas Dengklok, kerusuhan Rengas Dengklok? Ingat? Kalau orang Karawang asli pasti ingat. Tahun 96 itu kerusuhan Rengas Dengklok, 97 Karawang, 98 Jakarta, dan seterusnya kan. Sebelumnya ada Purwakarta, ada di Jawa juga ada. Itu tahun 96 saya mendapatkan satu mimpi. Tuhan berjalan lewat mimpi pada saya. Di dalam mimpi itu saya melihat bahwa keadaan saya itu sangat menakutkan. Saya ada di bawah kolong kursi yang kayak kursi gini. Saya ada menyelinap di bawah kursi untuk mencari jalan keluar. Itu yang saya lihat keadaan saya. Oh, sangat mengerikan. Dan saya pada saat itu saya masih bisa melihat begitu banyak tentara, polisi itu berjejer di jalanan. Pokoknya rame, chaos gitu, kadang-kadang kacau sekali. Itu membuat saya terbangun dan saya mengeluarkan air mata, saya menangis. Saya bangunkan istri saya, Mam, saya dapat mimpi. Kelihatannya Rengas Dengklok nih akan terjadi kerusuhan atau perang atau apa, saya nggak ngerti. Tuhan kasih satu mimpi buat saya. Saya bisa bercerita demikian karena apa? Saya masih ingat sampai hari ini, sampai detailnya saya masih cerita. Karena apa? Kalau yang datangnya dari Tuhan, mimpi dari Tuhan itu nggak pernah bisa terlupakan sampai detik ini. Detailnya saya dapat. Saya bisa melihat. Kursi-kursinya saya masih bisa lihat detail. Itu yang terjadi. Tapi nggak tahu apa yang bakal terjadi. Saya berdoa, saya ajak istri saya, yuk Mam, kita berdoa apa terjadi sesuatu di Rengas Dengklok. Kita berdoa waktu itu. Bangun tidur, saya berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kota Rengas Dengklok jauhkan dari hal-hal yang menakutkan, khususnya kami dan si istri kami. Itu yang terjadi. Seminggu kemudian, apa yang saya lihat di dalam mimpi saya itu benar-benar terjadi. Itu kursi-kursi apa? Gereja GBT, Gereja Bethel Tabernakel yang jaraknya cuma 300 meter dari kami. Kursi-kursi ini dikeluarin. Kursi-kursi ini dikeluarin, dibakar di jalanan. Itu yang terjadi. Dan saya melihat itu persis seperti apa yang dalam mimpi saya. Itu Tuhan begitu baik. Ada beberapa anak kecil diizinkan pulang dulu dari sekolah. Karena katanya dengar-dengar pasar Rengas Dengklok itu rusuh. Jadi anak-anak sekolah dibubarkan. Anak saya sekolah di BPK Penabur yang jaraknya yang kurang lebih dekat dengan GBT 300 meter juga. Dan pulang ke rumah kami berdoa. Terus saya sempat telepon juga hamba Tuhan. Saya punya hamba Tuhan, Bapak Gembala saya, Bapak rohani saya di Bandung. Saya bilang, Om, saya mau cerita bahwa ada sesuatu yang menakutkan, bahwa terjadi kerusuhan di Rengas Dengklok, kira-kira 1-2 kilo dari rumah kami. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus di sini atau kami harus keluar?
Bapak Gembala itu bilang, kita berdoa. Setelah berdoa dalam telepon bareng-bareng, dia bilang, kamu harus keluar, tinggalkan rumah, tinggalkan toko. Kami ambil keputusan untuk pergi keluar. Benar aja saudara. Setelah kami keluar, kami mengungsi ke Kerawang. Yang terjadi di sana, rumah-rumah dibakar, toko-toko dibakar, ada mobil-mobil, motor juga dibakar. Ini tahun 96 ya. Kalau saudara masih ingat atau masih kecil, mungkin diceritakan orang tua, itu yang terjadi. Dan puji Tuhan, ada yang cerita sama saya, tetangga kami orang Madura, kan jualan kayu, biasa orang Madura. Dia bilang begini, kok untung lo keluar. Soalnya kenapa? Kalau diem di situ, itu rumah kami, toko ada depannya ada kaca, dilemparin batu, kemudian mau dibakar. Tapi kami ini orang-orang Madura bilang jangan dibakar. Karena apa? Kami menjual kayu. Kalau dibakar berarti merembet ke usaha dia juga yang kayu, dagang kayu semua. Jadi Tuhan pakai tetangga kami untuk menyelamatkan kami. Tuhan pakai orang lain untuk menolong kami. Sehingga itu yang terjadi. Puji nama Tuhan. Tuhan tolong dengan berbagai kesulitan. Akhirnya Tuhan tolong, harus keluar dari rumah. Dan Abah Tuhan atau Bapak Gembala yang Bapak rohani saya di Bandung, dia bilang dia juga dalam penglihatan bahwa dia melihat air bah masuk ke dalam rumah kami, dan ketika dia katakan dalam nama Tuhan Yesus itu, ada malaikat Tuhan turun dan dia melepaskan pedangnya sehingga air itu tidak jadi masuk ke toko kami. Air bah itu terpotong di situ. Itu yang menggambarkan bagaimana tadinya ada kuasa kegelapan, ada perusuh mau menghancurkan usaha kami, dia mau bakar. Tapi Tuhan pakai mereka, orang-orang Madura di sebelah toko kami untuk menolong kami sehingga kami selamat. Usaha kami juga selamat terhindar dari kebakaran dan kerugian yang besar. Terima kasih, puji Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Jadi banyak sekali Tuhan tolong kami lewat suaranya, saudara. Suaranya dia perdengarkan lewat mimpi. Jadi memang saya sering kali mendapatkan mimpi. Ada beberapa kali lagi saya dapatkan mimpi seperti itu. Jadi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus perhatikan tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus responi panggilan atau bimbingan dari Tuhan. Tidak panjang lebar lagi, saya mau sampaikan bahwa jangan pernah, pesan firman Tuhan, jangan pernah kita berhenti untuk mencari Tuhan. Jangan pernah kita berusaha untuk stop untuk mencari suaranya Tuhan. Milikilah selalu punya kerinduan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, dengarkan kebenaran yang selalu dalam kehidupan kita. Tanggapi dia, responi dia. Dia pasti punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita harus menggenapinya bersama dengan Tuhan. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saya minta penyanyi, kita akan naikkan satu pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwa. Kita bangkit berdiri, saudara. Saat ku berharap
Sebab kami rindu diam dalam bait Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran Tuhan, suara-Mu Tuhan. Mendengarkanlah suara Tuhan setiap kami, menyatakan isi hati-Mu. Inilah kami yang rindu mendengarkan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, rencana-Mu dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan yang kami boleh rasakan begitu indah di pagi siang hari ini Tuhan, di mana Tuhan berbicara buat setiap kami bahwa kami harus merindukan selalu mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa kami harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Kami harus selalu punya perhatian khusus untuk Engkau Tuhan, dengan berbagai upaya kami Tuhan untuk mencari kebenaran-Mu Tuhan, supaya Tuhan bisa buat setiap kami memperhatikan tuntunan-Mu Tuhan, dan kami harus meresponi dengan benar kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga rencana-Mu genap untuk setiap kami Tuhan, dan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami yakin, kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan kami, kebenaran itu akan memberkati kami, kemerdekaan itu akan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Hamba mau berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus terus berbicara buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Setiap kami boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar dan setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus berkati. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Haryanto atas pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semua siap mendengar suara Tuhan ya. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama belajar untuk dekat dan ada terus dalam tuntunan Tuhan. Haleluya. Kalau sebentar kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas, saya undang untuk maju ke depan. Kita bersama-sama persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita bersatu dalam doa, mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh sungguh merasakan Engkau hadir Tuhan bersama dengan kami. Dan kami boleh Tuhan kembali diingatkan untuk kami bersama-sama Tuhan mau mendengar suara Tuhan. Kami bersama-sama mau hidup semakin dekat dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, firman yang sudah kami dengar siang hari ini itu gak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh tanamkan, kami boleh bersama-sama menanamkan dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh Tuhan lakukan sebagai pedoman hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan yang boleh memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Haryanto Tuhan, yang menjadi perpanjangan tangan-Mu siang hari untuk bersama-sama dengan kami. Kami boleh senantiasa terus memberkati hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar kiranya kami boleh memberkati setiap kami, tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi, kami boleh memberkati sama untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is your house. This is your home. This is
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Haryanto Setiawan untuk firman Tuhan yang begitu memberkati kita pada saat siang hari ini. Para jemaat, untuk hari Kamis kita ada persekutuan doa jam 7 malam di tempat ini seperti biasa, dan minggu depan juga ada ibadah jam 10 pagi. Dapat salam dari Bapak Gembala. Bapak Gembala saat ini masih berada di Salatiga untuk mendampingi Ezra di sana. Nanti mungkin kembali sebelum persekutuan doa hari Kamis. Terima kasih buat persembahan dan persepuluhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya mohon untuk kesediaan Bapak Haryanto untuk menutup kita dalam doa dan doa berkat. Siang hari ini Tuhan telah memberkati setiap kami dengan firman-Mu, memberikan kami kekuatan, juga kami kebenaran firman-Mu ini juga menegur setiap kami untuk senantiasa mencari kebenaran firman Tuhan, bahwa kami harus punya usaha sedemikian rupa, effort sedemikian rupa untuk mencari kebenaran firman Tuhan, selalu menyenangkan telinga kami untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan tambah-tambahkan jumlahnya, Tuhan tambah-tambahkan iman percayanya, rohaninya terus dibangun lewat penggembalaan Bapak Gembala Pak Hasan. Kami juga tidak lupa berdoa buat Bapak Hasan, Tuhan yang jauh di sana di Salatiga sedang mendampingi Ezra anaknya untuk sekolah di sana. Tuhan terus memberkati. Tuhan memberkati Ibu Gembala juga, Tuhan memberkati keluarga ini Tuhan dengan kasih dan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan berkati juga jemaat Tuhan secara khusus di tempat ini Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Tuhan berkati studi mereka Tuhan, dimanapun mereka studi, masih sekolah ataupun kuliah, dan pekerjaan mereka satu persatu, usaha mereka Tuhan berkati satu persatu, dan perjodohan juga mereka Tuhan berkati satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada akhirnya saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati buat kita semua. Bapa di surga yang begitu masih kita semua, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati buat kita semua, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.